Satu sisi di dasarnya samudra yang akan ngelep bumi yang ibaratnya laksanan nantinya. Apabila Merapi itu sudah sigar dadi loros, jadi pemimpin itu ngejaga bisa jadi pemimpinnya menungsa. Kuwi kudu bisa jadi pemimpinnya para lelembut. Bagus supaya bagus Nabi Idris umpamanya itu. Jika tidak mendukung Kanjeng Nabi Muhammad, tidak akan bisa lebih sempurna dalam sananya. Nun sewu Mbah, terkait sabda palon nagih janji, menurut panjenengan apa kaitannya Gunung Merapi dengan sabda palon? Wong wilahing jati nukoni hajat-hajat leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia pada gaib yang ada di Gunung Merapi. Semoga tidak berprasangka atau saya menganggap sok tahu, karena saya percaya itu adanya itu. Bahwasanya Gunung Merapi ini ada versi dua ya. Yang satu tatkala pada zaman Sabda Palon Nagih Janji itu adalah tempatnya disabda oleh Sabda Palon sebagai Merapi tengarannya, nanti kalau sudah milih lahar itu nguleng kalau nggak clear. Kedua kalinya ada babat Merapi itu kaitannya dengan Baru Glinding. Lah, jadi Sabda Palon Nagih Janji itu memang sebuah kasunyatan yang mau tidak mau itu kasunyatan itu artinya harus dirasakan. Kalau tidak dirasakan itu tidak akan pernah Sabda Palon Nagih Janji. Kasunyatanya Merapi itu nanti akan jeblok dan mililahar, bahkan sampai dikatakan ngelep keraton Yogyakarta. Itu adalah tandanya akan kembalinya Sabda Palon Nagih Janji pada peranatan yang lebih luhur daripada Mataram Panembahan Senopati, bukan Mataram Islam ini ya, Mataram Panembahan Senopati. Artinya kembalinya kepada kesatuan wahyunya Ki Sabda Palon, wahyunya Raja Nusantara yang pada masa yang muruh dengan Ki Sabda Palon itu. Nah, terkait dengan Gunung Merapi ini adalah kumpulnya para demit yang akan menjadi serayan. Serayan itu ibaratnya balanya para pemimpin. Nah, ini kata tandasnya. Balane pemimpin yang akan didamba-dambakan. Ini kultusnya itu. Akan didambakan oleh seluruh rakyat Nusantara atau putra-putri kerajaan Nusantara. Di mana kumpulnya itu di situ. Satu sisi di dasarnya samudra yang akan ngelep bumi yang ibaratnya laksanan nantinya. Kalau boleh saya ngomong ke sana, sebenarnya pamali ini nggak boleh. Yang dimaksud pamali ini adalah pantang dibicarakan, takut anak cucu ini berpikir tentang itu. Sehingga pantangan. Tapi mengingat menimbang sudah adanya, kembali lagi, wabah pandemi corona sudah banyaknya, ini patut saya katakan untuk kewaspadaan bersama. Bagi yang tua mengasuh anak cucunya, bagi yang muda mempersiapkan dirinya, yang saya maksud. Bahwasanya kaitannya dengan Merapi ini adalah kumpulnya indang danyang primer kayangan yang biasa hidup di panasnya lahar, ya. Karena di tengah lahar pun pasti ada makhluk. Nah, nanti akan menyertai mendukung calon pemimpin yang telah atau sedang dibentuk oleh Ki Sabda Palon ini dalam rapat tertentu. Kalau saya terima dalam rapatnya itu hari kepanggilan nasional, tapi itu tidak perlu saya jelaskan ke sana sebab perlu waktu tertentu, artinya perlu saat tertentu. Bahwasanya Ki Sabda Palon dan para demitnya itu memang kultusnya atau
tempatnya itu berada di Gunung Merapi. Dan ini merupakan tengara nanti apabila Merapi itu sudah sigar tadi loro. Sigar itu apa bahasa Indonesia? Terbelah menjadi dua. Terbelah menjadi dua, ngelep kanan kering. Nah, saya rasa begitu. Jadi kaitannya dengan Gunung Merapi adalah perkumpulan para indang, ya, jin setan tri merkayangan ililu banaspati wewe gombe bajo barat sasosasi lan sak panunggalane tuyul mbak yul dan sebagainya, itu jin dan jun dan sebagainya itu kumpul di sana di bawah komando Ki Ismoyo Jati atau Kaki Sabdo Palon yang sedang membentuk, menanti, menseiringi nanti belahnya jadi dua, munculnya pemimpin yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya rasa demikian. Nun sewu, Mbak. Tadi kan Mbak mengatakan bahwa di antara Ki Ismoyo Jati dan bala-balanya itu nantinya akan turut mendukung pemimpin kita lah. Apakah itu tidak bisa dikatakan sebagai pemimpin bersekutu dengan makhluk gaib atau dengan demit atau dengan makhluk-makhluk yang seperti itulah? Sedangkan bersekutu dengan hal seperti itu kan agak sensitif kalau di pandangan beberapa agama, di beberapa aliran kepercayaan itu kan sebagai pemimpin kan sebaiknya tidak bersekutu dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, menurut pandangan panjenengan itu kepripun, Mbak? Yang saya katakan orang tidak tahu secara keseluruhannya demikian. Jadi pemimpin itu ngejaba bisa jadi pemimpinnya menungsa. Kuwi kudu bisa jadi pemimpinnya para lelembut, para wit-witan, para angsa. Makanya kalau orang yang bupati itu ya bukan bupatinya manusia saja, tapi mestinya bupatinya semut, bupatinya pepohonan gitu loh. Ini loh, ngejobo dadi pemimpinnya para manungso, pemimpin suatu bangsa. Itu harus bisa dadi pemimpinnya para lelembut. Mengapa? Manusia ini tidak bisa dipisahkan dengan hal yang tidak kelihatan yang menentukan. Ini manusia harus menggali lagi. Definisi of gaib ini apa? Definisi of manusia ini apa? Kan semuanya belum jelas ini loh. Jadi masih banyak pekerjaan atau kewajiban manusia yang harus mau menggali. Tidak sebatas ini hanya woro-woro sana sini, apalagi itu ulama-ulama apa, ulama sukiyah, ulama pasaran ya, yang dibentuk oleh polling SMS di TV-TV itu. Aduh, ini kelihatannya rendah banget nanti martabat manusia. Sehingga mestinya kalau zaman dulu manusia akan menjadi pemimpin, akan jadi raja, itu dibuang dulu malah oleh sang raja sebelum diangkat jadi putra mahkota. Ini dibuang dulu untuk belajar menghayati ilmu yang sifatnya bil gaib, ilmu real dan imaterial ya, ibaratnya antara ilmu fisik dan metafisik ya. Sehingga tidak mubadir. Loh, sekarang kalau dia berkata ini ikut, kalau dia berkata ini ikut. Sekarang manusia itu kan dituntut manut dengan tulisan lah, kan repot ini. Baik tulisan dalam buku-buku pelajaran sekolah maupun tulisan dalam ayat-ayatnya. Lah akhirnya tidak mempelajari langsung urusan bil gaib, katanya harus percaya ada yang gaib. Lah apa? Bagaimana caranya ini bisa mengetahui gaib? Mestinya begitu, mestinya. Ini tidak. Jadi manusia sangat banyak keliru, sangat keliru-kelirunya itu adalah hanya bisa cerita nih orang lakoni, cara wong Jawa cerita ki jarkoni. Ketika dituntut untuk ngelakoni seperti Kanjeng Nabi Muhammad, seperti kayak yang diidolakan, seperti Isa, menceritakan Isa bisa. Tapi untuk ngelakoni itu yang berat, menghafalkan mudah. Walaupun cukup sulit juga ya. Tapi ini termasuk mudah daripada mengamalkan. Jadi intinya pada prinsipnya ada kumpulnya dahyang demi tanah Jawa itu di Gunung Merapi, dan itu ketika nanti terbelah ngelep kanan kering. Makanya kalau saya cerita jauh ke sana,
akan timbul zaman baru-baru. Nah, Wong ini nuwun sewu. Nah, terkait yang lembut itu apakah juga maknanya yang dimaksud di janturan dalang panjenengan itu kan pernah dalang itu ada kalimat yang menarik. Tegesipun arepa tobat kaya tobat bangsa jin setan lan priprahyangan ora kelakon bisa ditampa kelamun ora bisa yang kuyung sedya mulyaning manungsa. Nah, itu terkait dengan itu. Tobat sira kaya tobat bangsa jin lan manungsa sing wis kadung ora tekan kepada kasuwargan atau kasampurnan. Tidak mungkin akan bisa diterima tobatnya kalau tidak mendukung kemuliaan manusia generasi berikutnya. Kira-kira demikian. Tobat koyo tobat, bagus koyo bagus Nabi Idris umpamanya itu. Jika tidak mendukung Kanjeng Nabi Muhammad, tidak akan bisa lebih sempurna di alam sananya. Ini yang saya maksud. Perumpamaannya adalah yang di sana saja. Wong kita sudah ibaratnya tidak ada apa-apanya lah dianggapnya gitu, nggak apa-apa. Lah ini yang dimaksud. Jadi sebelum manusia ini nanti setelah kegelapan akan membawa cahaya Nusantara yang lebih sempurna, ini dibentuk, ini memang sudah bisa menghubungi ini dulu, sudah bisa berhubungan dengan ini maksudnya. Jadi yang membentuk alam, bukan manusia, nggak ada di UI, nggak ada di UII, nggak ada di Gajah Mada, Universitas Gajah Mada, nggak mungkin ini berada. Kalau nanti lulusan Gajah Mada ya kayak yang sekarang, begitu loh. Kalau nanti lulusan itu ya kayak yang sekarang. Berbeda ketika Bung Karno kan, ini adalah sunnah, ini adalah wajib. Wajibnya Bung Karno justru dibuang, dipenjara, terus berjalan ke tempat-tempat ritual juga kan Bung Karno. Nah kalau sekolahnya hanya di university, itu ITB dan sebagainya, nggak mungkin dia akan mampu begitu loh. Tapi dia selang ke sana ke sini, ada tatanan peranatan yang tertentu sehingga beliau itu mampu. Nah ketika Pak Harto SD aja itu, SMP aja nggak lulus. Tapi karena dia berjalannya itu kuat, maka beliaulah kuat. Nah setelah itu dua itu ya semua kosong semua. Masa-masa transisi apa ya? Gitu. Jadi saya rasa begitu. Kemudian Merapi terkait dengan Sabto Palon. Lalu bagaimana calon pemimpin yang akan jadi ngejobo dadi pemimpinnya para manungso, kudu bisa dadi pemimpinnya para makhluk lain lah, bercara gaib nanti lah. Apa itu gaib? Gaib itu adalah samu barang yang nyata tapi tidak wujud, contohnya sekarang corona. Itu saya rasa demikian. Terima kasih.